Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vitalia Engmol dari kelas A semester 6. Baik, di sini saya akan membahas materi mata kuliah Sosiologi Konflik. Di sini saya mengangkat salah satu konflik yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, di Kecamatan Komodo. Judul materi yang akan saya bahas yaitu konflik kelompok antara masyarakat Dalom dengan tanah dereng di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1996 sampai sekarang. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah dari materi yang akan saya kaji yaitu yang pertama, bagaimanakah sejarah lokasi konflik tersebut? Yang kedua, bagaimana pandangan sosiologis terhadap terhadap kelompok yang berkonflik? Yang ketiga, bagaimanakah penyelesaian konflik tersebut? Yang keempat, tentunya bagaimana jika konflik tersebut dikaitkan dengan teori-teori konflik? Nah, kita masuk kepada latar belakang masalah. Konflik sosial merupakan suatu gejala yang dalam konteks Indonesia sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi. Pada era reformasi ini, misalnya kita ingat konflik sosial di Ambon pada tahun 1999 sampai 2002, konflik yang terjadi di Poso, dan konflik yang terjadi di tempat lain. Konflik kelompok antara masyarakat Dalong dengan tanah dereng di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, tahun 1996 sampai sekarang. Konflik lahan pertanian Balang pada dasarnya dimulai pada tahun 1996 sampai 1997. Jadi nama lahan yang membuat masyarakat konflik yaitu nama lahannya yaitu lahan pertanian Balang. Pada saat itu ada sekelompok orang yang tidak diketahui melakukan penyerobotan atas lahan pertanian yang bukan milik mereka. Tidak ada identifikasi yang pasti mengenai orang-orang ini, namun berdasarkan desas-desus mereka berasal dari kampung-kampung sekitar lahan pertanian yang tidak kebagian memiliki lahan pada dataran Balang tersebut. Mereka yang menyerobot tadi adalah generasi baru yang pada saat pembagian lahan tersebut masih belum dewasa, atau mereka yang pada saat pembagian lahan tersebut berada di luar kampung mereka. Sejak penyerobotan ini, pengelolaan lahan pertanian di dataran Balang tidak sesuai lagi dengan ketentuan kepemilikan lahan berdasarkan pembagian pada tahun 1974 sampai 1975 dan sertifikat kepemilikan tanah. Sekelompok orang pada tahun ini membagi kembali tanah yang sudah dibagi pada tahun 1974 sampai 1975 dan yang sebagiannya yakni sebanyak 236 pemilik telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Masalah tersebut sangat menarik untuk dikaji dan dikaitkan dalam teori konflik. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu sejarah lokasi konflik. Lahan pertanian yang menjadi sumber konflik sebelumnya merupakan lahan umum dan kering yang terdiri dari hutan dan semak belukar. Secara kultural, lahan umum ini berada dalam wilayah persekutuan adat Ngorang dan Burak. Dan dari sisi administrasi pemerintahan, tanah ini terletak dalam wilayah pemerintahan Desa Golobilas, Desa Watunggelek, dan Desa Macang Tanggar. Sebelum diubah menjadi lahan pertanian irigasi, tanah dataran Balang merupakan lokasi perburuan tradisional yang dalam bahasa setempat disebut nyafat. Perburuan tradisional ini dilaksanakan secara periodik
dan melibatkan semua persekutuan adat sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun pada tahun 1974, atas inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, lahan perburuan liar ini ditawarkan kepada persekutuan adat untuk menjadi lahan pertanian basah atau lahan sawah. Pemerintah dalam hal ini akan menjanjikan pembangunan irigasi. Berdasarkan usulan pemerintah ini, misionaris adat Menggorang dan Burak menyerahkan ladang walang kepada pemerintah pada tahun yang sama, yakni pada tahun 1974. Pada tahun yang sama juga, pemerintah daerah yang diwakili oleh camat Kecamatan Komodo membentuk panitia pembagian ladang walang. Panitia ini diketuai oleh Camat Komodo dengan wakil ketua terdiri dari Kepala Kantor Kecamatan Komodo dan Kepala Desa. Kepala desa yang terkait dengan lahan yang akan dibagi yakni Kepala Desa Golobilas, Macang Tanggar, Watu Ngelek, Watu, dan Baik Lambuk. Para wakil ketua ini menjadi ketua-ketua kelompok pembagian tanah atas nama desanya masing-masing. Selain itu, tim pelaksana teknis pembagian dataran walang terdiri dari para pegawai negeri. Dataran walang ini kemudian dibagi kepada 582 orang dengan keseluruhan luas kurang lebih 240 hektar. 582 orang ini terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para petani. Setelah pembagian, pemerintah memberi sertifikat kepemilikan oleh Badan Pertahanan Nasional. Berdasarkan sertifikat kepemilikan ini, dataran walang tidak lagi menjadi dataran umum, melainkan telah berubah menjadi milik pribadi. Nah, kita menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu pandangan sosiologis terhadap kelompok yang berkonflik. Nah, kelompok yang berkonflik secara sosiologis memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan. Jadi secara sosiologis terhadap konflik yang saya kaji ini, di sini memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan. Hubungan kekerabatan orang Manggarai pada umumnya didasari oleh hubungan yang dalam bahasa lokal disebut anak wina dan anak roma. Bila seorang laki-laki dari kampung A menikah dengan perempuan di kampung B, maka kedua kampung ini secara keseluruhan dan kolektif terikat dengan hubungan perkawinan ini. Oleh kampung B, laki-laki dari kampung A disebut sebagai anak wina, sedangkan perempuan dari kampung B oleh kampung A disebut sebagai anak rona. Kedua sebutan ini mengandung di dalamnya nilai dan norma yang mempengaruhi perilaku sosial dari kedua kampung tersebut. Kedua kampung yang bertikai ini memiliki hubungan kekerabatan sebagaimana tersebut di atas. Anak perempuan dari kampung Dalom, beberapa yang menikah dengan pria dari kampung Tanah Dereng. Sebagaimana pada umumnya dalam budaya patriarki, perempuan mengikuti dan tinggal di kampung suaminya. Perempuan-perempuan yang berasal dari kampung Dalom pun tinggal di kampung Tanah Dereng. Selain memiliki hubungan kekerabatan tersebut, kedua kampung ini juga secara ekonomi dan religius memiliki identitas yang sama. Hampir semua anggota masyarakat dari kedua kampung ini memeluk agama Katolik dan mereka secara ekonomi pada umumnya bermata pencarian di bidang pertanian. Jadi secara agama mereka memiliki agama yang sama. Untuk keadaan ekonomi mereka pada dua kampung tersebut pada umumnya bermata pencarian dari bidang pertanian. Nah, kita akan menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik sosial antara Kampung Dalom dengan Tanah Dereng melibatkan pihak negara, dalam hal ini pemerintah dan aparat keamanan negara, yakni polisi. Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Camat Kecamatan Komodo untuk pertama kali dengan nomor .181.1.1-1-65-2-1998 dengan perihal penyelesaian masalah tanah dataran walang. Surat ini ditujukan kepada pihak atas kelompok orang yang melakukan penyerobotan tanah pada tahun
1996 sampai 1997. Inti dari surat ini adalah menghentikan kegiatan membagi tanah dataran Balang. Menurut pemerintah, kegiatan yang dilakukan oleh para penyerobot bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pemuka adat yang dilakukan pada tahun 1974, dan bahwa sebanyak 236 orang telah memiliki sertifikat tanah resmi dari agraria. Nah, pada tanggal 2 April 1998, Panitia Pelaksana Pembagian atau Penggalian Selokan Dataran Balang berdasarkan ketetapan Camat Komodo tanggal 4 Agustus 1974 sebagai penanggung jawab utama dalam penyelesaian masalah, sekaligus menjalankan tugas kepanitiaan dalam mensukseskan kegiatan menertibkan kembali pengkaplingan tanah dan pengelolaan, mengeluarkan beberapa ketetapan baru yang sebagiannya adalah bisa dibaca suratnya. Jadi ada kesan bahwa sikap pemerintah Kecamatan Komodo sangat tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini dapat dilihat dari surat Kecamatan Komodo yang menunjuk kepada Kepala Desa Golobilas untuk melakukan pendataan kembali tanah yang disengketakan. Sikap camat yang tidak konsisten ini mendorong beberapa orang mengirim surat protes kepada Camat Komodo. Surat ini bernomor 13-Walang-9-1998 tanggal 25 September 1998. Jadi bisa dibaca dari isi dari surat yang dituliskan oleh masyarakat sebagai protes dari masyarakat setempat. Mereka menulis surat ini karena mereka melihat, jadi ada timbul kesan dari masyarakat setempat bahwa sikap pemerintah Kecamatan Komodo sangat tidak konsisten. Jadi mereka mengirimkan surat sebagai sebuah protes mereka terhadap tindakan ketidakkonsistenan pemerintah Kecamatan Komodo setempat. Penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Camat Kecamatan Komodo tidak dapat menyelesaikan masalah karena tidak konsisten dan cenderung mengabaikan semua fakta sejarah dan legal dari tanah yang disengketakan. Selain penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pemerintah, penyelesaian hukum dari konflik ini pun tidak jelas sampai sekarang. Lahan pertanian Balang masih sampai sekarang dikelola oleh para penyerobot. Kondisi ini kondusif untuk menimbulkan konflik-konflik horizontal di masa-masa yang akan datang. Karena pemerintah Kecamatan Komodo tidak konsisten dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena pemerintah Kecamatan Komodo tidak konsisten dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka kondisi ini kedepannya akan sangat kondusif untuk menimbulkan konflik-konflik horizontal. Jadi bagaimana kalau konflik yang dibahas tadi dikaitkan dengan teori-teori konflik? Nah, yang pertama kita kaitkan dengan teori konflik Karl Marx. Penelitian ini walaupun berkaitan dengan konflik, namun konflik yang dimaksud bukan konflik antar kelas. Hal ini disebabkan karena antara kedua kelompok, yakni masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng, tidak ada hubungan produksi di antara mereka, sebagaimana yang diasumsikan oleh Marx mengenai konflik antar kelas, di mana kelas yang satu menguasai sumber daya dan kelas yang lain hanya memiliki tenaga untuk bekerja proletar. Jadi teori konflik Marx lebih menekankan kepada mereka yang kaum kapitalisme atau mereka yang kaum berjuis dan kaum proletar. Jadi oleh karena itu, maka pendekatan kelas untuk menganalisa konflik antar masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng sangat tidak relevan untuk digunakan. Nah, yang kedua, coba kita kaitkan dengan teori konflik Lewis Althusser.
Menurut saya, teori yang dikemukakan oleh Lewis Althusser ini sangat-sangat berhubungan dengan konflik yang saya jelaskan, di mana beliau di sini mengelompokkan konflik sosial menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Di antara kedua konflik yang dikemukakan oleh Lewis Althusser, konflik realistislah yang paling cocok jika dikaitkan dengan konflik yang saya jelaskan. Pada konflik antara masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Daerah sangat relevan untuk digunakan, karena di mana di situ terdapat masyarakat yang sangat kecewa dengan pemerintah Kecamatan Komodo. Jadi di sini ada kata, jadi di sini terdapat masyarakat yang sangat kecewa dengan pemerintah Kecamatan Komodo. Pemerintah Kecamatan Komodo tidak konsisten dalam menyelesaikan kasus ini, sehingga kasus ini masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kita lihat kembali definisi dari konflik realistis yang dikemukakan oleh Lewis Althusser. Konflik realistis adalah konflik yang berdasar dari kekecewaan individu maupun kelompok atau berbagai macam permasalahan dalam hubungan sosial. Jadi, konflik yang saya jelaskan sebelumnya tadi itu adalah di mana masyarakat sangat kecewa terhadap ketidakkonsistenan pemerintah Kecamatan Komodo dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi teori konflik Lewis Althusser ini sangat berkaitan dengan konflik yang saya jelaskan. Oke, baiklah, jika dikaitkan dengan teori konflik, maka konflik yang saya jelaskan adalah sangat-sangat berkaitan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Althusser. Oke, baik, itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya.